Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi dengan menggunakan app Inventor yang memanfaatkan salah satu fitur di dalamnya yaitu audio. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara memutar audio di aplikasi app Inventor dengan data MP3, baik itu secara lokal, di-upload di app Inventor, maupun kita ambil dari URL yang ada pada website misalnya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke Canvas, kita akan klik Start New Project di sebelah kiri. Kemudian kita buat nama projectnya seperti biasa. Klik OK. Dan kita akan diarahkan ke halaman Canvas atau lembar kerja dari app Inventor. Ini kita continue saja, ini hanya sebuah pemberitahuan bahwasanya app Inventor ini ada updatean terbaru ataupun ada announcement atau pengumuman terbaru. Nah, di sini sudah ada screen 1. Nah, di sini kita dapat mengupload MP3 atau file audio kita ke dalam app Inventor. Di sini teman-teman bisa mengupload MP3, WAV, kemudian ada ACC atau OGG. Tapi di sini saya akan mencoba mengupload menggunakan MP3 terlebih dahulu. Kita upload file, kemudian telusuri, kita cari berkasnya, lalu kita klik OK. Dan sambil menunggu, kita bisa juga memperbaiki atau menambahkan layout agar sesuai dengan selera kita. Misalnya di sini saya akan tambahkan horizontal alignment, kemudian saya atur sedemikian rupa seperti di video-video sebelumnya, di mana kita dapat membuat atau mengatur layout sesuai dengan keinginan kita. Terus saya akan masukkan judulnya juga. Nah, baru di sini kita akan coba tambahkan media. Ada player di sini. Nah, player ini fungsinya nanti akan berguna untuk memutar ataupun menambahkan blok atau function di dalam app Inventor. Lalu kita tambahkan button juga di sini. Misalnya di sini play. Pause, dan stop yang terakhir. Seperti ini misalnya. Kemudian, kita akan coba bikin function yang ada pada app Inventor, sehingga file MP3 yang sudah kita upload tadi bisa diputar secara otomatis, bisa diputar ketika kita klik tombol play. Kita masuk blok. Kemudian di sini kita pilih button 1. Karena apa? Karena di sini button 1 sebagai tombol play. Kita tarik button one click. Kemudian di sini kita masukkan call player 1.start. Lalu di sini kita masukkan lagi set player 1 source di atasnya. Lalu kita pilih di sini player 1. Oh, sorry. Kita masukkan player 1.source. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian designer, di sini kita akan setting player satunya menjadi MP3 yang sudah kita upload tadi. Di sini kita bisa atur juga volumenya, misalnya 80. Nah, kemudian kita akan coba testing
aplikasi ini di handphone kita bisa juga, ataupun menggunakan emulator bisa juga. Di sini saya akan coba menggunakan AI Companion. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat menggunakan App Inventor tadi, dan sudah ada fungsi play-nya. Jadi kita akan coba klik play, apakah ada bersuara atau tidak. Ini kita coba atur juga volumenya biar bisa kedengaran. Kita klik play. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, setelah ini kita akan coba membuat function berikutnya, yaitu tombol pause dan stop. Nah, setelah kita coba tadi, sekarang kita akan membuat function untuk pause dan stop. Caranya sama, kita masuk ke blok, kemudian kita masuk ke button berikutnya, button 2. Kita tarik, dan siapkan juga button 3. Lalu di player 1 kita pilih call player 1.pause. Dan yang terakhir, kita pilih stop. Lalu kemudian, kita bisa coba nanti, kita bisa coba kembali aplikasinya menggunakan App Companion tadi. Nah, di sini kita sudah tambahkan function pause dan stop. Jadi ketika kita play dan kita stop, akan berhenti juga suaranya. Nah, tadi kita udah coba praktekkan bagaimana ketika kita play suaranya, kita coba pause dan stop. Nah, sekarang kita akan coba sampel project salah satu. Kita akan coba buat beberapa list suara. Bisa juga kita tambahkan dengan lirik juga bisa, ataupun tanpa lirik juga bisa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan coba membuat salah satu project ataupun salah satu aplikasi yang isinya ada beberapa lagu. Nah, di App Inventor yang baru ini kita bisa copy paste screen yang ada di sini. Misalnya horizontal alignment sampai ke button di dalam, itu ini bisa kita copy. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu persatu lagi. Kalau di versi-versi sebelumnya dan di tutorial ataupun video sebelumnya itu kita sangat kerepotan untuk membuat layout satu persatu. Nah, di sini kita bisa mengkopinya dengan cara Ctrl C atau Command C. Nah, kita akan copy lagi, kemudian kita paste. Nah, seperti ini jadinya. Lalu saya akan coba masukkan juga sampel di sini, misalnya lagu Tanah Airku. Lalu berkibarlah bendera di Hari Merdeka. Nah, di App Inventor yang baru ini, untuk kapasitasnya sekarang sudah dinaikkan menjadi 30 MB. Jadi, kita bisa menakarnya sendiri, maksimal semua file yang kita upload itu maksimal adalah 30 MB. Kalau dulu itu 10 MB. Nah, jadi untuk yang sekarang sangat beruntung kita, bahwasanya App Inventor-nya sudah semakin di-upgrade ataupun semakin di-update, sehingga bisa dapat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu untuk judulnya kita sesuaikan juga. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini hanya sekedar video contoh, jadi nanti bisa dikembangkan sesuai selera. Apakah nantinya mau membuat aplikasi pemutar murotal, atau aplikasi pemutar Al-Quran, atau aplikasi pemutar lagu-lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri nantinya. Jadi, saya harap jangan sampai video ini menjadi acuan ataupun menjadi harus seperti ini. Tidak, nanti bisa dikembangkan sendiri. Karena ini hanya sebuah video tutorial yang dimana nanti sangat bisa jauh berbeda ketika sudah dikembangkan. Nah, kemudian di sini di playernya kita akan tambahkan lagi. Ini baru satu, jadi kita akan tambahkan lagi
2 lagi. Kenapa? Karena satu player ini untuk satu source suara. Nah, jadi di player kedua kita akan set, misalnya ini kita sesuaikan, dan player ketiga juga sama. Nah, kemudian untuk bloknya juga, kita akan buat juga. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini sudah ada bloknya secara otomatis tercopy dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita mengcopy layoutnya tadi. Jadi, untuk bloknya juga terikut tercopy juga. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir, saya harus membuatnya satu persatu. Nah, ini tidak seperti dahulu. Kalau dulu mungkin kita harus membuatnya satu persatu, namun sekarang biasanya kita membuatnya dalam 10 menit, ini bisa jadi 5 menit ataupun 3 menit, karena lebih sederhana. Dan caranya lebih simpel dari yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja kita tinggal rapikan. Kenapa? Kita perlu merapikannya. Ketika nanti takutnya ada bugs ataupun ada yang tidak jalan, kita bisa akan segera memperbaikinya dengan cepat. Oke, seperti ini. Oh iya, sebelum kita mencoba ke app companion ataupun kita coba di emulator, kita jangan lupa set di bagian bloknya, di bagian button 4 dan button 7. Di sini kita akan set playernya masing-masing. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi dari source yang akan kita putar. Nah, jadi nanti kalau kita tidak set, kita akan memutar suara yang sama, yaitu di source 1. Termasuk yang di pause dan stop juga, kita akan setting juga. Nah, di yang ketiga juga sama, kita set juga. Lalu yang terakhir, jangan lupa kita set juga di bagian di ujungnya, di source-nya kita pilih sesuai source-nya masing-masing. Di sini kita pilih source 2 dan source 3. Baru kita coba menggunakan emulator ataupun app companion kita. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat tadi dan sudah kita tambahkan juga beberapa MP3 yang dapat diputar. Kita akan coba putar satu persatu dan kita akan coba stop juga. Kita play. Kemudian kita stop juga. Lalu yang kedua juga kita coba play. Kita stop juga. Yang ketiga juga kita coba play. Oke, semuanya sudah berjalan sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Nah, sekarang sudah selesai semua kita coba buat. Kita coba perhatikan baik-baik bloknya. Di sini yang jadi catatan, jangan sampai kita salah memasukkan source yang ada pada MP3 yang sudah kita upload ataupun player yang sudah kita setting. Di sini kuncinya hanya ada dua. Di sini di player 1 kita set sesuai dengan source-nya masing-masing ataupun MP3 yang sudah kita upload. Kemudian di bloknya juga kita akan set menggunakan playernya masing-masing. Misalnya untuk yang layout pertama tadi kita di player 1, di layout kedua dengan button 4 di player 2, dan lagu ketiga di button 7 dengan player ketiga. Nah, sama halnya dengan button yang lainnya, seperti stop dan pause, itu juga harus di set sesuai dengan playernya masing-masing, agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk dari bagian pemutar suara di versi lokalnya, ini sudah selesai. Kita bisa dapat mencoba mengcustomize ataupun menyesuaikan dengan selera kita. Misalnya mau diberikan banner, mau diberikan background, warna, atau buttonnya mau dibesarkan, misalnya seperti ini. Bisa juga, ataupun mau dibuat besar kecilnya, dan lain sebagainya. Mau ditambah juga lirik bisa juga, ataupun mau ditambahkan beberapa halaman untuk misalnya ada list, ketika diklik satu tombol baru dia masuk ke lagu yang lain plus liriknya, itu bisa juga.
Jadi sebenarnya untuk dalam hal ini sangat powerful sekali, dapat teman-teman coba untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan teman-teman inginkan menggunakan sebuah fitur player dari MP3 ataupun WAV ataupun OEGG. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumahyt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.